Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan talk show di ACTV dan masih dengan tema kita Hari Kesehatan Nasional, Satukan Tekad untuk Menuju Indonesia Sehat. Dan masih dengan dua narasumber kita dari Dinas Kesehatan Aceh, dan kami juga masih mengundang Anda di segmen terakhir ini di nomor line telepon 0822 6089 5085. Kalau tadi kita sempat berbicara mengenai gencar ya Pak ya, gerakan tenaga kesehatan yang peduli COVID. Itu seperti apa Pak gerakan ini? Apakah kemudian hubungannya untuk HKN ini atau seperti apa? Silakan ini Pak. salah satu program dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 56 ini untuk kita ya tidak bosan-bosannya untuk apalagi sekarang. Nah, setelah gencar ini kita harus berpikir apalagi. Jadi mudah-mudahan tidak putus di sampai tanggal 10 kemarin. Jadi mudah-mudahan kabupaten kota bisa melanjutkan bagaimana menggerakkan tenaga kesehatan itu bisa betul-betul nanti kolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama itu tentang pengertian COVID dulu, mengenal COVID, mengenal COVID dari mana dia kalau menular. Nah terus baik, kita angkat dulu ya Pak ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Oke, putus. Mungkin bisa dicoba lagi. Baik Pak, silakan lanjut. Ya, mungkin kabupaten kota bisa lebih insentif lagi untuk mengepus teman-teman yang ada di ujung tombak, mulai dari bidan desa. Sekarang kalau misalnya bidan desa sudah ditarik ke puskesmas, dikembalikan ke desa yang dulunya di APTT. Baik, kita angkat dulu Pak ya. Assalamualaikum. Halo. Dengan Halo, Waalaikumsalam. Bisa dikecilkan sedikit volumenya? Iya, boleh. Baik. Saya ingin menyampaikan pendapat atau saya ingin menanyakan apakah ada dari dinas kesehatan atau dinas terkait yang memberikan perwakilannya, misalnya seperti membuka posko atau perwakilan tenaga kesehatan di setiap sekolah-sekolah. Karena ada beberapa sekolah yang saat ini telah melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya secara luring dan selama 1 minggu. Oh, putus. Tapi udah bisa. Baik, terima kasih Ibu Yeni dalam penerut. Ini posko di sekolah-sekolah Pak, karena ada beberapa sekolah yang sudah tatap muka. Iya. Silakan. Ya mungkin di sekolah-sekolah itu kan ada ruang-ruang UKGS-nya. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman kita yang di puskesmas itu bisa mengedukasi sekolah-sekolah sekarang yang sudah aktif, baik itu dia bergantian untuk memberi informasi kepada terutama sekali gurunya. Jadi kalau anak-anak begitu masuk udah ada gejala ISPA yang seperti tadi, mulai demam itu cepat bisa dihubungi puskesmas terdekat. Nah, jadi nantinya kalau misalnya diperiksa pendampingan dokter atau perawat yang ada di puskesmas, oh ini harus di swab atau harus dirawat atau harus isolasi mandiri saja. Nah, tidak semuanya bahwa yang terkena ISPA itu harus isolasi di rumah sakit. Di rumah sakit. Nah, jadi kalau dia masih, apalagi kalau anak-anak sekarang imunnya kan lebih kuat daripada orang yang usia lanjut gitu ya. Nah, jadi kalau ada gejala salah satu saja dari ISPA itu cepat dihubungi. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan seperti tadi, nah begitu dia ada flu, demam, pasti imunnya turun. Nah, itu apakah diisolasi mandiri di rumah atau memang diberikan suplemen yang lain dari puskesmas terdekat. Ini juga Bu yang diharapkan oleh Dinas Kesehatan kepada teman-teman tenaga kesehatan di lapangan dengan langsung turun ke sekolah, langsung kemudian memberikan informasi. Iya. Kita kan di sini punya puskesmas. Puskesmas kan mempunyai tanggung jawab wilayah ya. Jadi artinya secara langsung di sana termasuk sekolah-sekolah, apakah dia mulai dari SMP, SMA bahkan perguruan tinggi yang ada di wilayah puskesmas tersebut, menjadi kewajiban puskesmas lah untuk bertanggung jawab tentang masalah kesehatan ya. Nah,
Nah, jadi tadi kan ditanyakan oleh Bu Yeni, apakah ada posko khusus tenaga kesehatan yang ditempatkan? Kita sampai ke sana belum ya Pak ya. Jadi cuman puskesmas bertanggung jawab tadi terhadap sekolah itu. Jadi artinya dalam pengawasan guru melalui program UKS tadi ya. Jadi ada kan kita punya guru BP-nya kalau di sekolah ada program UKS-nya, dan mereka lah nanti yang melihat kalau anak memang makanya dilakukan protokol kesehatan begitu masuk ke sekolah, kan itu kan dicek suhu tubuh dulu, cuci tangan. Nah, kalau anaknya memang demam itu tidak usah diizinkan masuk sekolah. Jadi dia tetap di rumah saja. Nah, kalau nanti ada laporan dari orang tua memang ini ya disampaikan ke puskesmas. Nah, disitulah nanti petugas yang akan turun ke sana. Gitu. Berarti integrasi dengan puskesmas iya, betul yang sekali. ada di wilayah wilayah masing-masing tersebut ya iya, Pak ya. Betul. Baik, untuk kegiatan lain dengan gencar ini seperti apa Bu? Untuk teman-teman tenaga kesehatan sendiri. Kawan-kawan kesehatan dalam gencar ini yang pertama sekali itu adalah memang melakukan deteksi ya, di mana kita di sana itu mereka memantau ya masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing oleh tenaga kesehatan. Kalau dia di desa, penanggung jawab bidan desa di situ atau penanggung jawab desa, kan dia lebih skop kecil lagi. Dan di sana juga kita membuka yang namanya melalui telesehat ya. Telesehat. Nah, telesehat. Jadi dengan melalui telepon pesan, kita sampaikan edukasi di sana, kita tanyakan bagaimana keadaannya, bagaimana perkembangan kesehatannya. Baik. Ya, jadi itu yang kita lakukan dan dalam hal ini mereka kan sudah tahu nanti mana yang memang keluarga yang ada kontak erat ya atau pernah ini, dan mereka itu yang akan terus dipantau gitu. Kalau seandainya memang dia tanpa gejala, dia cukup dengan isolasi mandiri selama 10 hari sudah selesai gitu. Jadi tak perlu diswab. Kalau dia memang sudah ada gejala sedang ya, tadi seperti Pak sampaikan ada flu, demam dan sebagainya, maka di sini gejala sedang dia nanti si dokternya akan meriksa. Kalau memang dia harus dilakukan swab, dia akan diswab. Baik, Ya. nanti akan dilakukan seperti apa Ya, kondisinya. jadi dulu sudah di ada sini. alur ya. Kita Sudah sudah ada alur, edukasi ya Pak ya. Ya. Kami sudah dari Dinas Kesehatan itu sudah melatih teman-teman puskesmas bagaimana alur yang harus mereka lakukan dalam gencar ini. Kita sudah dibekak pembekalan tingkat kabupaten, provinsi, kabupaten sampai ke puskesmas sampai ke desa. Sampai ke desa. Jadi biar sama semua bagaimana penanganan yang dilakukan. Satukan tekad ya Pak Ya. ya, untuk Satukan menuju tekad. Indonesia sehat. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, ini sudah segmen akhir dan kita juga kalau tadi memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Gencar tadi, kemudian apalagi kemudian ikhtiar-ikhtiar lain Pak yang bisa dilakukan untuk memperkecil resiko COVID ataupun kurvanya biar landai nih Pak, biar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya, mungkin harapan dari kita Dinas Kesehatan Provinsi yang ada di puskesmas itu, kalau bidannya yang dulunya PTT di desa yang sudah ditarik ke puskesmas bisa dikembalikan ke desa. Jadi kalau ada desa yang belum memiliki bidan, bisa diberikan penanggung jawab tenaga yang ada di puskesmas. Jadi melakukan kayak sensus seperti itu, tapi ini melakukan sweeping untuk deteksi dini sedini mungkin. Jadi kalau rumah walaupun sehat itu juga didatangi. Jadi untuk lebih cepat untuk pencegahan tadi. Jadi yang kita harapkan tadi cepat ketangkapnya. Jadi kalau misalnya sudah bergejala, nah itu mungkin isolasi mandiri masih bisa. Jadi untuk edukasi masyarakat juga bahwa kalau misalnya sudah ada yang isolasi, bagaimana yang di sekelilingnya Membantu. kalau membantu kalau ada keluarga yang tidak mampunya, bisa Saling membantu. saling ya, Pak, membantu lah, itu yang harapannya. ya? Harapannya seperti itu. Ya. Tapi kondisi sekarang gimana Pak? Dengan kondisi yang ada? Dengan kondisi yang ada sekarang, teman-teman semua sudah maksimal. Dan teman-teman khususnya tenaga kesehatan bisa membuka-buka kembali lagi pedoman-pedoman bagaimana cara penanganan COVID-19 ini. Karena alurnya juga sudah ada, pedomannya Ya, sudah ada. lengkap Ya, ya Pak ya. ya. Kalau per hari ini berapa Pak untuk jumlah case kita? Di sini 7.770. Jadi hari ini bertambah kita 51 orang. Hari ini bertambah 51 orang. 51 orang. Dan ini cenderung menurun. Cenderung ya.
dari 10 hari ini cenderung menurun di bawah 60. Dan tadi juga salah satunya karena gencar Iya. tadi, Iya. ya, Bu ya. Di Apalagi sekolah. kemudian Bu yang akan dilakukan selain gencar Iya. tadi untuk bisa meminimalisir terus ini Bu. Ya, tetaplah dengan Germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat, karena itu kuncinya. Jadi kalau kita ini sebenarnya lifestyle ya, bagaimana kita perilaku ya, gaya hidup itu dengan Germas itu tetap ini konsep itu tetap kita pakai dalam kehidupan kita ya. Jadi bagaimana kita tetap menjaga makanan, menu seimbang, aktivitas fisik secara teratur, konsumsi sayur buah ya, jangan lupa, tidak stres ya. Kalau Biar memang moodnya bagus mood ya. bagus ya. Jadi itu Germas. Kemudian kalau memang segera tadi deteksi awal sehingga tidak jatuh ke yang berat. Jadi cepat tercegah. Karena kalau udah berat ya tentu resikonya lebih berat lagi pengobatannya. Itu yang mungkin Langkah-langkah preventif, langkah-langkah pencegahan ya, Bu. Jangan Iya, sampai benar. ke rumah sakit. Iya, kalau bisa. PHBS jangan lupa. Ya, itu dia kuncinya. Perilaku hidup bersih dan sehat. Karena juga musim penghujan nih Bu. Iya, benar. Ya. Jadi PR-nya juga bukan hanya COVID ya Bu. Ya, semuanya kita jangan COVID saja yang kita ingat, kita juga harus ingat penyakit-penyakit yang lain. Jangan nanti COVID kita tercegah, kita ada masalah mungkin dengan stunting, dengan penyakit-penyakit DM. Angka-angka itu seperti apa Bu? Angka stunting tadi, DM itu apakah kemudian masih di kita? Ya, kita memang kalau untuk penyakit yang tidak menular seperti diabetes, hipertensi itu memang masih tinggi ya di Aceh. Karena kaitan dengan perilaku tadi. Kemudian stunting, ya kita saat ini memang kita kan lebih tinggi dari nasional ya, Stunting ya, Bu, ya? 37,4%. Ya, sementara nasional kan 32%. Nah, namun kita terus berupaya, makanya kita posyandu harus tetap jalan ya Walaupun dalam ini. COVID, Bu, ya? Iya, dan ikuti tetap bawa anak untuk dilakukan penimbangan, dipantau. Itu yang harus kita ini kan. Baik, Ibu mungkin terakhir untuk closing statement-nya. Ya. Ibu, silakan. Saya- Himbauan kepada para tenaga kesehatan, kepada masyarakat juga, silakan Ibu. Dari saya, yang pertama jangan kendor. Jangan kendor. Ya. COVID masih ada. Ya, jangan kendor, COVID masih ada. Dan besok berkenan jam 12 di mana saja berada, mungkin termasuk TV Aceh, bersama-sama kita beri tepuk tangan serentak 56 kali kepada masyarakat yang sudah patuh dan kepada tenaga kesehatan. 56 kali. Ya, sesuai 56 dengan kali sama-sama. 50 sesuai dengan umur. sesuai dengan Iya. HKN 2020. Iya. Bapak silakan Pak. Iya. Closing statement. Bagi tenaga kesehatan semangat terus, dan bagi masyarakat kita mudah-mudahan bisa patuh menjaga protokol kesehatan. Baik. Pak Ferdius SKM MKes Sekretaris Dinkes Aceh. Terima kasih banyak Pak. Bu Ya. Suwarni Siap. SKM MPH Kasih Promosi Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh. Terima kasih banyak sudah Ya. berbagi dengan kami. Ya. Dan terima kasih juga buat Anda pemirsa TV sudah menyaksikan talk show kali ini. Sampai jumpa di talk show ke depan. Dan yang pasti tetap ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan air yang mengalir. Ya, baik, Saya Indah. Indah Sikasari. Dan Bapak Ibu, sebelum Oke. kita mengakhiri talk show kita pada Baik. hari ini Ya. dalam rangka memperingati HKN, Ya. jadi kita semua akan memberikan applause atau tepuk tangan Baik. bersama Oh iya. Baik. seluruh tenaga kesehatan kita dan seluruh masyarakat yang telah Baik. Oke. berpartisipasi dalam menjalankan prokes kita. Yuk, Oke, kita Baik, baik. baik. Tepuk tangan bersama ya. Surprise. musik. Mana nih musiknya? Kita akan bersama-sama. Yuk, turun ke sini. Ayo kita sama-sama. Ini juga untuk mengapresiasi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke. Ya, terima kasih juga buat TV Aceh yang support kita. Terima kasih. Oke. Terima kasih semua.